Goweser produk pandemi. Saya umur 30 nih. Ya. Nah, Malaysia, Malaysia. Johor, dari Johor ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di Bike Tech Corner bersama tamu istimewa kita, Om Arlis. Abi. Biasanya dipanggil Papi. Orang-orang Om kenal Arlis nggak Papi. ngetop ya Om Iman ya. Dan sama Om Iman sebagai corner speaker. Ya. Ya, selamat pagi Papi. Ini Selamat kayaknya dari pagi. pulang goes nih ya Papi ya. Iya, baru pulang goes. Biasa Rabu Sabtu kita goes bareng sama teman-teman dari JBP ke Playoper ke Basko. Tas ngumpul lagi di 7 Koto Serapan. Woi, itu rutin terus. Rutinitas Rutin terus. kita. Kecuali hari Minggu kita itu tergantung request teman-teman atau ke long ride-nya ya. Ke Pariaman, ke Batas Kota, ke pesisir gitu maksudnya. Nah, itulah rutinitas kita. Jadi artinya Rabu Sabtu itu di rutenya tetap biasanya bandara ya. Rutenya bandara. Hari Minggu baru special keluar. request ya. Iya, request tergantung ke keinginan teman-teman. Nah, Ini maaf nih Babi ya. Ya. Kalau lihat umurnya udah berapa sekarang Bi? kalau masalah umur saya malu mau ngomongnya gimana. Tergantung pertanyaan dulu, mau nanya sekarang apa di atas sepeda? Oh, berarti dua ya Bi ya? Umurnya dua. Umurnya di bawah sepeda, ada di atas sepeda. Iya. Sekarang di atas sepeda dulu. Di atas sepeda 26. Dua. Di atas sepeda 26. Di atas sepeda 26, di bawah sepeda. Baru 62. Oke kawan-kawan semua, Papi ini selain goeser yang sudah terkenal di Pulau Sumatera khususnya, ini bukan skopnya bukan Sumatera Barat lagi, sudah Pulau Sumatera. Juga beliau ini adalah seorang pengusaha cermin ya, biar kaca ya. Kaca. Pedagang gitu Pedagang. ya. Wira swasta. Gitu. Wira swasta ya. Toko cermin sumber baru ya. Sumber ya. kaca. Sumber Ya. kaca di M Yamin. M Ya. Yamin. Jadi kalau kawan-kawan punya masalah dengan kaca, itu pakai password aja sepeda, insya Ya, Allah. udah. Passwordnya sepeda ya, Ya, ya. ya. Insya Allah dikasih harga khusus nanti Ya. untuk kawan-kawan semua. Iya. Ya. Jadi gini Bi, Ah, ini kan umurnya kalau di bawah sepeda kan 62 nih Bi. iya. Kalau untuk kebanyakan orang-orang umur Yeah. sekian dengan rutinitas yang Papi hajar hampir mungkin 4 kali seminggu ya, Bi, ya. Ya, tiga rutin. Tiga Rabu, rutin, Sabtu, ya. Minggu ya. Iya. Enggak ya. Dan lagi kita lihat itu di setiap challenge yang ada nama Papi ini Arlis ini selalu teratas terus ini. Iya. Kenapa Bi? Apa rahasianya nih Bi? Supaya jadi Rahasianya- pelajaran juga bagi kita semua ini. Alhamdulillah ya, kita syukuri aja kepada Allah SWT atas rahmatnya. Kebetulan ya, kalau masalah itu tergantung bagaimana kita memanage diri kita waktu mudanya gitu ya. Nah, dia kalau kita royal waktu mudanya, di hari tuanya, ya tekor lah jadinya. Alhamdulillah. Sebentar Bi, royal waktu muda ini maksudnya Iya, memang kita apa nih? di royal dalam arti kata begini, bukan masalah keuangan aja ya. Iya. Ya mungkin begadang, Iya. merokok, minum-minum, begitu kan. Nah, kalau itu tapi dulu waktu mudanya ya agak jauh, makanya sekarang bisa menikmati. Bisa menikmati hasilnya di ya. hasilnya. Itu aja. Apalagi kalau bicara masalah itu, apapun itu, kita sebetulnya kan rutinitas. Rutinitas, ya. Apa yang kita kerjakan rutinitas dan disiplin. Terus satu lagi fokus kita dengan apa yang kita mainkan kan gitu. Kita terjuni gitu ya. Jangan hanya setengah-setengah. Jadi Kalau- maksudnya kekuat intensitas Papi ini berdasarkan rutinitas, bukan Ya. berdasarkan ada nggak olahraga lain Bi untuk menunjang sepeda di misalnya renang atau apa Bi? Iya. Tidak ada. Cuman ya maksudnya kalau dari dulu tuh Papi udah mendidik atau membentuk tubuh itu dari kerja keras ya. Dalam arti kata waktu walaupun kita usaha di toko berdagang, Papi tidak mau duduk diam aja di belakang meja
Dan apapun orang kerjakan itu ngangkat ke apa itu kita ikut. Itu salah satunya. Kalau saya biasanya duduk di belakang meja, apalagi di belakang kasir itu enak sekali duduknya tuh. Paling tak suka, paling tak senang lihat orang susah, kita pinginnya bantu gitu. Oke. Bang Iman, ini biasanya kalau menurut usia kan ada anunya ya, ada kalau semacam ilmunya, semacam teorinya itu yang diukur tuh misalnya ada heart rate atau gimana. Menurut Bang Iman gimana itu? Sesuai dengan umur gitu. Iya. Supaya jangan kebablasan nanti ini kita bicara ini. Jadi untuk di awal dulu supaya lebih jelas, untuk bagi usia yang memang termasuk dalam tanda kutip lanjut, sangat disarankan untuk memasang sensor heart rate monitor, sensor detak jantung, untuk jaga-jaga kalau kadang-kadang kita terlalu euforia, bersepeda, terlalu emosi, ya bisa bantu lah buat ngingetin. Tapi gini, kemarin sempat ngobrol sama Papi di belakang kamera nih. Papi ini umur 62. Kalau di Strava itu speednya bisa 38, rata-rata bisa 40. 140. Tapi gini loh teman-teman, Papi itu dia punya average heart rate-nya itu di 160-an. Nah, dengan usia segitu, saya sendiri aja nggak bisa dapat angka segitu. Artinya apa? Selain memang Papi ini sangat rutin bersepeda, konsisten ya, latihan terus, mungkin juga tidurnya sangat cukup, makannya juga bagus. Pasti. Karena angka segitu tuh benar-benar pasti nikmat sekali bersepeda dengan angka. Gimana ya? Bang Iman banyak bicara angka, berarti ada rumusnya dong? Harusnya ada rumusnya ya. Untuk rumusnya yang gampangnya biasanya kita pakai semua udah pada tahu ya. Dari umur. Dari angka 220 maksimum heart rate-nya kita kurangi nanti dengan usia kita. Nanti ketahuan selisihnya berapa, di situ maksimum heart rate. Contohnya saya umur 30 nih. Ya. Nah. Misalkan Om di 30, 220 dikurangin angka umur 30. 190. Jadi itu maksimumnya yang boleh. Ya, maksimum yang boleh. Gitu, kurang lebih. Cuman kalau di case-nya Papi ini kan umurnya 62. Ya. Ntar 220 kurang 62. Kurang 60 aja deh, Om. 60 lah. 60 aja. Berarti 160. 140 harusnya ya. 160 ya. Nah, ya, itu maksimum kan maksimum. Ya. Cuman Papi ini 160 sih santai aja. 165 masih bisa. Kenapa itu? 165 pasti ada tuh anunya. Begini. Finish itu masih ketawa-ketawa. Berarti belum maksimum dong berarti. Jadi begini, Gimana tuh, itu kan batasnya. Jadi kita kan berusaha untuk sampai di batas. Jadi sudah sampai di batas, seberapa lama kita bertahan di situ kan butuh latihan. Ya. Nah itu tadi. Kembali ke rutinitas tadi. Iya, rutinitas tadi. Oh, iya. Ya mungkin juga ya, boleh Papi ngomong dikit. Papi kan basicnya bukan dari RB dulunya. Oh. Iya. Dulu dari Papi kan mainnya di MTB. Ya, itu kan nanjak di Babus. Berapa tanjakan tuh? Gunung Padang. Itu dimaksimalkan berapa? Jadi akhirnya ya inilah yang saya dapatkan sekarang ini kan, bisa berbuat seperti itu. Jadi enggak gampang. Kata orang begini enggak bisa, harus butuh proses. Jadi maksudnya MTB yang lebih berat udah kita Papi hajar dulu ya. Sekarang RB yang relatif lebih ringan berarti ya. Oke. Kita tuh harus menjaga hadir kita dan endurance kita. Ya kalau untuk sekedar main aja selama ini Padang Solo, Solo Singkara, Padang Panjang Padang itu tidak terhitung kali. Mau balik ke sana, mau dari sini itu 185 kilo. Dulu dari berangkat jam 6 kita sampai di Padang jam 7 malam. Dengan konsisten kita latihan main terus, akhirnya udah jam 4:30 udah masuk Padang. Nah itu satu hari ya. Satu hari ya. Dengan rute yang sama kita tuh udah tahu kan gimana rutenya. Oh kita di sini harus speed segini. Oh kita di sini harus dipacu dikit. Gitu aja. Akhirnya inilah yang kita dapatkan. Jadi kembali dari itu ya konsisten yang benar. Konsisten ya. Oke. Kemarin kita dengar nih Bi. Boys
kabarnya goes 3 negara. Ya, jadi Di gimana cerita? Apa pengalamannya itu? Bi? Jadi cerita kita tuh begini, ada dalam komunitas kita tuh ada berapa orang ya. Jadi ada dalam komunitas kita tuh yang punya kepentingan masing-masing. Oh, ini di bidang ini di bidang ini, ini di bidang ini gitu kan, sesuai dengan kerjanya lah, kegiatannya masing-masing. Tapi semuanya penghobi sepeda kan? Iya, jadi kita pergunakan itu. Contoh nih, ada yang kerja di penerbangan, ada yang kerja di apa namanya, semacam rental atau travel gitu kan. Nah, kita pun akhirnya sepakatlah kami kan, kita goes ke luar negeri gitu istilahnya, dari Batam ke Singapura, ke Malaysia, Johor, dari Johor ke Singapura, dari Singapura balik Batam, balik lagi ke ini Padang, Indonesia gitu. Jadi maksudnya Papi ini Bang Iman, dalam komunitas itu ada anunya ini. Ada potensi-potensi yang ada kampanye punya banyak ini. Benar. Ya, itu. Mungkin ada nih penerbangan yang menginfokan tiket murah. Tiket murah. Ya, tujuan kita ya itu enaknya komunitas ya. Gue happy, senang-senang gitu ya kan. Nah, dengan syaratnya ya mau kita join, mau kita bersama-sama. Dari dulu orang bilang apa namanya, kita gue kumpul-kumpul di UJBP Basko, UJBP Flyover. Itu kan dulunya asal mulanya dari teman-teman kita ya, sama-sama orang MTB, sama juga RB, kita namakan CNN. Nah, CNN itu adalah dari singkatan, kalau bahasa Minang, Sianan Namuah. Jadi ada kita punya janji, oh kita mau keluar kota, campur-campur ini orangnya, kita janjiin sampai 20-30 orang. Cuman yang datang 15 atau 10 orang, kita tetap jalan. Nah, itulah yang mau gitu. Itu yang mau. Kembali ke rutinitas. Berarti kegiatan Papi sekarang Rabu Sabtu itu semua sepeda boleh ikut? Boleh ikut. Atau RB aja? Enggak. Di luaran kan ini boleh ikut. Rabu Sabtu anak RB aja gitu. Boleh ikut. Cuman dalam arti kata mampu nggak, sanggup nggak kita. Pada orang tuh pada mundurnya dicontoh tadi ada MTB 1. Ada teman kita udah lama dia main RB, dia nggak punya, ya malah balik lagi kayak pingin juga gabung. Nah, tapi kalau bisa ikut silakan. Intinya kalau mau ikut, iya. Kita nggak ada larang. Oke. Jadi tadi bicara komunitas nih, Pi. Yang namanya komunitas pasti banyak lebih. Iya, pasti. Pasti banyak namanya banyak orang ya. Iya. Gimana selama ini Papi menyikapinya? Pasti ada yang gimana gitu kan? Gimana menyikapinya? Sebab dari dulu sampai sekarang Papi tereksis ini. Iya. Pasti ada rahasianya nih, Bi. Betul. Papi dari dulu memang hobinya begitu. Bersepeda tuh bersama-sama. Kemanapun bersama-sama. Jadi tidak pernah pandang orang, oh sepedanya bagus, oh sepedanya jelek, oh dia nggak kuat gitu kan. Kita salurkan apa keinginannya dia tuh untuk main bersama. Nah, itulah moto yang saya pegang sampai saat ini. Saya pingin sejak pandemi lah, saya pingin di Kota Padang khususnya, gara-gara pandemi itu orang udah mulai sadar dengan olahraga. Nah, makanya bersepeda. Jadi teman-teman saya yang di MTB dulu tuh saya racunin, saya ajak gitu ya. Ini olahraga kita yang lebih baik daripada kita main yang lain, semacam main tanah gitu kan. Kita misah-misah sama orang gini. Kita kalau MTB dari rumah atau naik mobil atau enggak gitu, kita harus cari tempat untuk main kan gitu. Kalau RB keluar dari rumah, kita mau kemana? Nggak ada masalah, itu udah rute kita gitu. Jadi lebih cepat, lebih efisien gitu kan. Nah, tapi cuman di RB ini itulah, bagi yang mampu silakan, kalau enggak ya gimana. Budgetnya memang kalau kita ikutin wah sekali ya. Tapi kalau kita bisa sesuai dengan apa kita, ya bisa juga kan. Banyak kan RB yang biasa-biasa. Iya. Itu gimana tuh Bang Iman? Yang seperti Papi bilang tadi, ini sesuai dengan pertambahan umur nih Bang Iman. Teorinya gimana ini? Apakah memang sepeda yang harus di-upgrade, atau kalau dengkul nggak mungkin lagi di-upgrade? Apa tuh Bang Iman? Jadi gini, upgrade itu juga satu fenomena di dalam bersepeda. Tinggal kita milih upgrade-nya terarah
kita tahu karena upgrade itu kan butuh uang ya, Yeah. apalagi di sepeda uangnya nggak sedikit buat upgrade. Ya, betul. Artinya gini, Upgrade sama dengan uang ya. budget ya. upgrade sama dengan uang gitu Iya, kan. iya. Dan biasanya yang namanya katanya upgrade berarti beli sesuatu yang lebih bagus. Ya, ya. Sama dengan lebih mahal kan gitu. Iya. Iya. Nah, artinya gini, di saat kita tahu kita apa yang kita pengen beli, case-nya begini, contoh misalkan ada goweser dalam tanda kutip goweser produk pandemi. Ya. Goweser yang Goweser tiba-tiba pandemi. dapat gelar waktu pandemi. Ya. Sebelumnya belum bersepeda. Ini Ya. beda sama Papi ya. Papi Ya, memang dari dulu sudah bersepeda. Ya, ya. Jadi upgrade-nya terarah. Nah, baru ketemu Papi speednya nih 40 nih. Sepedanya dilihat, Papi habis ganti wheelset. Nah, wheelsetnya pakai yang tinggi. Nah, kayak orang beli wheelset tinggi contohnya. Mereka kadang-kadang cuman karena lihat orang pakai berharap dapat hasil yang sama. Iya. Artinya gini, wheelset tinggi itu kan peruntukannya supaya dia lebih aerodinamis, supaya tidak terhalang angin. Akhirnya si kaki kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk Yeah. mencapai speed tertentu. Nah, setelah ditukar sama wheelsetnya sama dengan Papi, ternyata speednya jauh di bawah Papi. Ternyata tidak seperti yang Iya, diharapkan. diinginkan. Nah, itu yang banyak terjadi ini. Ya. Poin pertama, mereka harus ngerti setiap wheelset tinggi itu sebelum dijual ke pasaran, mereka dites itu di wind tunnel. Iya. Nah, kalau di luar negeri tuh ada kayak terowongan, ditembak angin dari depan, nanti di limit nih minimum speednya misalkan di 35 atau 40 km per jam. Artinya apa? Angka tadi kan kalau di dunia nyata kita yang goes tuh. Iya, beda. Nah, 35 atau 40 km per jam kita tahan, baru kita ada benefit dari wheelset tinggi. Di saat kita pakai wheelset rendah, misalkan kita butuh tenaga 200 watt buat maintenance speed segitu. Nah, di wheelset tinggi kita cuma butuh effort 150 watt misalkan. Iya. Nah, tapi poin pertama yang kita harus ngerti itu hanya berlaku di speed minimum 35 atau 40. Iya. Tidak untuk di bawah itu. Iya. Dan kedua, hanya untuk angin yang datang dari depan. Dari depan, ya. Di Dari samping. dunia nyata, angin kita nggak tahu nih. Ada bus lewat ini. Samping, Ya. dari bawah, dari Ya. atas. Ya, itu benar, itu benar. Artinya gini, jadi di saat kita memutuskan untuk upgrade, coba paling tidak selain kita baca review internet ya, kita make sure lagi cari orang yang kayak profil yang mungkin kayak Papi yang udah lama bersepeda, dia bisa bantu kasih tahu ini gini loh, artinya apa, kita bermain dulu dengan teknik yang benar, ngobrol sama orang yang tepat, baru upgrade. Nah, Ya. artinya konsultasi dulu sama orang yang tepat. Itu ya, Iya. sebelum beli-beli. Iya, Nanti dibeli, ditukar lagi, Ya. dibeli lagi, tukar lagi. Lebih tinggi budgetnya jadinya. Iya. Padahal apalagi ya untuk meringankan sepeda dari ganti ini ganti itu budgetnya nggak tanggung-tanggung. Kabarnya Setengah kilo sekian gram gitu aja sampai 10 juta 15 juta. Nah, itu jadi sepeda kalau menurut saya pengalaman selama ini hanya sarana pendukung. Setuju. Sarana pendukung. Jadi tidak bisa kita patokkan sepeda yang jadi ukuran. Bagaimana saya bilang begitu? Maklumlah kita sama-sama dulu di MTB. Terus ada juga anak-anak yang baru masuk ke RB. Dia ngomong yang dulu sama-sama MTB dia lari ke RB, dia tahu, bapak tuh udah lama mainnya begini gitunya kan, latihannya begini gitu kan. Tapi kalau yang baru tahu dia akan ngomong, bapak tuh sepedanya mahal gitu. Jadi kadang-kadang kita kesel juga ya. Bagaimana? Kamu yang pakai sepeda saya yang pakai sepeda kamu. Nyoba sama dia kan. Akhirnya setelah dicoba baru dia tahu.
Baru dia. Bahwa sepeda itu tidak mendukung sekian persen, cuman tuh. Hanya sarana. Iya. Itu aja. Kalau yang untuk menambah speed itu enggak, kecuali kita pakai sepeda motor itu lain cerita. Iya kan? Oke, kawan-kawan semua, mungkin demikian dulu, tapi bisa kita simpulkan bahwasannya untuk menambah kekuatan dalam bersepeda bukan hanya sepedanya ya pihak, tapi Ya, rutinitasnya sepeda, nanti. ya. Terus kalau mau upgrade, mau nukar ini, nukar itu, silakan konsultasi dulu kepada orang yang tepat. Ya. Jadi duit habis Bang Iman, tapi Ya. terarah ya. Terarah. Nah, duit habis tapi sesuai dengan peruntukannya ya. Betul. Tapi terakhir nih Bi, belum kita tutup. Nasihat Papi ini di umur yang 26 di atas sepeda ini. Buat teman-teman yang masih 62 di atas. Iya. Gimana nih Bi? Untuk pemula dan untuk yang seumuran sama Papi atau yang makan di atas Papi. Iya. Kalau sekarang selera makan gimana Bi? Enggak ada. Alhamdulillah, tak ada pantangan. Tak ada pantangan. Ya, harus begini enggak. Nggak ada sampai sekarang itu yang Alhamdulillah kita, ya. Alhamdulillah. Jadi Kita semua sudah- hajar ya Bi ya. Hajar aja, cuman kita aja ya, maksudnya udah umur segitu walaupun mau kita hajar, kita pun juga ada batasnya. Ya nggak juga ada yang mau kita gas gitu terus ya. Contoh kita di main sepeda. Tadi aja tanya teman-teman yang lain tuh dia di Strava. Orang pada ngepush gini ke depan, tapi diam aja dulu, nggak apa-apa. Tapi mau pulang, Gantian. nah gantian, bukan gantian maksudnya Man. Papi sanggup untuk berbuat lagi untuk ke depan, misalnya untuk maju ke depan Maju ke ya. depan. Ya. Lantaran Papi udah berhemat dari awal tadi. ya, Itu ya. salah satu contoh berhemat. Contohnya di saat terakhir masih bisa masuk 5 besar. Nilai sendiri aja lah. Gimana dengan speed segitu, dengan teman main yang seperti itu, yang tadinya main gas-gas dari awal, akhirnya belakangnya tinggal lagi. Emosi kuncinya. Emosi. Terus kalau main sepeda, strategi dan mau belajar banyak bertanya itu lebih Banyak baik. bertanya. Contohnya ya kalau bertanya kadang-kadang orang sungkan ya. Terus nanti nggak dikasih tahu atau gimana segan. Ada yang lebih baik. Itu cara-cara kita otodidak aja. Contohnya gabung kita main sama kawan-kawan yang lain kan banyak tuh kumpul dari sini ke sini. Gabung kita ada yang kita deket sama siapa lah kira-kira yang senior lah gitu kan. Usahakan deket sama dia, kita iring di belakang. Kita lihat di mana posisi giginya, gear di belakang, gear depan gitu kan. Dalam speed segini, oh begini. Kita ikut aja. Kalau mau nanya segan, lihat kan cara dia main. Betul. Perhatiin dia main. Tapi yang diperhatiin harus orang yang tepat ya Bi ya. Iya, yang maksudnya yang jadi idola macam taruhlah orang ngeliat saya gitu Iya. kan. Oh ini Papi ini mainnya begini kok bisa ya? Iya. Ya nanya sama saya tentang kalau ada Silakan di belakang. silakan. Kadang-kadang teman tuh segan, Iya. malu, gengsi. Tidak boleh gengsi. Ini kita kan kalau saya kan mainnya untuk kebersamaan. Iya, Contoh yang kita rutinitas Rabu Sabtu itu ya. Itu bagaimana teman-teman kita yang goes itu bisa gabung semua tanpa ada perbedaan. Mau sepeda bagus, sepeda jelek, mau kuat main, mau enggak, kita gabung semua, kita sama-sama. Kita buat bagaimana senyaman mungkin. Contohnya biasa kita main APG. Pada teman-teman nih pada waduh orang tuh kenceng-kenceng, baik saya cari yang lain aja lah. Nah, begitu kan. Itu yang sering tuh. Saya sebagai yang dituai di situ, saya bentuk bagaimana yang baiknya, apa maunya. Makanya saya bikin istilah, mungkin teman-teman yang udah bikin juga, JLC namanya. JLC. Ya, JLC itu istilah saya aja. Ya, Mungkin ya. orang lain udah punya nama, maaf yang punya itu dulu saya pinjam gitu ya. Ya. JLC itu adalah jaga lenganan klub. Jaga lenganan klub. Jadi bagaimana komunitas-komunitas lain yang gabung sama kita itu bisa nyaman main gitu. Nah, contohnya yang ini udah 2 kali kita bikin. Dulu speed tinggi sampai di flyover pada ketinggalan belakang. Jadi dengan sendirinya yang duluan berhenti di flyover, dia merasa malu ditonton datang belakangan. Jangan nyindir Bi. Ya, tunggu dulu. ya kan itu kejadiannya. Iya. Ya kan? Malu dia. Jadi bagaimana supaya nyaman? Saya bilang sama teman-teman ini, yang duluan sampai di flyover, lanjut keliling ke dalam dulu.
Jangan tontonin. Ya, balik lagi ke sini, kawan-kawan kan dapat semua. Nah, oke. Sekarang udah lagi enggak seperti itu lagi. Mau udah cepat dia, akhirnya kita TikTok dari UJBP ke Basko. Main APG 40, 42 sampai 43 Tanpa berhenti ya? tanpa berhenti. Iya. Nah, sekarang itu udah nggak lagi kita pakai, kita kurangin belakang. Bagaimana kebersamaan kita? Kita bikin dari UJBP TikTok ke Batang Anai, Kasang. Nah, sampai ke Basko lagi. Itu bisa kita kumpulin orang sekitar 40 orang. Bisa peleton sama-sama. Kalau biasa kita mencar-mencar, sekarang enggak, peleton sama-sama. Jadi teman-teman kita yang punya power, yang punya kemampuan untuk sprint gitu kan, kita kasih kebebasan. Contohnya mulai dari Asia Biskuit lepas dari kereta api, ya tetap dalam keadaan kehati-hatian, hajar sampai kan. Sampailah ke Basko. Nah, dari situ kita mencar lah, mau sarapan di sini, sarapan sana. Nah, itulah rutinnya. Sekarang malah request teman-teman, wah ini bagus. Jadi saya hitung-hitung, daripada kita ngumpul di playover dengan waktu 1/4 jam gitu, kita TikTok cukup, akhirnya sama juga waktunya jadinya. Kilometer kita nambah. Jadi teman-teman yang belakangnya biasa speed 35 40 udah bisa gabung. Nah, jadi kebersamaan kita tidak Jadi yang ketinggalan nggak merasa rendah. Iya. Jadi kita tidak ada di sini apa istilahnya mementingkan untuk kepentingan. Nah, tidak boleh, kita kebersamaan. Jadi langganan terjaga ya. Iya, JLC. Dia perlu dijelaskan di sini. Ini kan kita bicara seperti ini. Apa namanya? Yang gue Rabu Sabtu itu tiada batas, siapapun boleh ikut. Tidak ada dipungut ini itunya. Pokoknya kebersamaan. Nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Ya itulah cita-cita Papi. Dengan umur segini pingin menyatukan, pingin menyamakan visi kita nih sama-sama anak RB itu, kita tuh tidak ada bedanya. Kita gue sama-sama, kita kenalan ini itu semua kan, akan enak lebihnya. Jadi kalau yang jelas RB identik dengan peletonan dan speed. Nah, ya kan kalau kita gue sendiri pakai RB gimana? Aneh, ya kan? Ada teman kita tuh yang seperti itu, tapi lah tuh hak dia, nggak masalah. Sekarang dengan berpeletonan itu kan kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak. Speed kita segini dulu, terus dengan ikut terus, akhirnya yang dulunya speed 25-30 sekarang udah bisa ikut 40-nya. Nah, itu yang kita dapatkan sekarang ini. Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman pada seneng, puas semua. Ya, itu yang kita lakukan. Dan langganan terjaga. Oke, kawan-kawan semua. Mungkin ini udah hampir 30 menit. Alhamdulillah, Papi, terima kasih banyak atas kedatangannya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua dalam bersepeda. Papi aja yang umur 26 bisa goes dengan APG di atas 40. Kenapa kita tidak? Jadi kawan-kawan juga semua silahkan, kalau yang masih ragu-ragu nih Pi, malu-malu, gabung sama Papi di hari Rabu dan Sabtu. Kumpulnya di UJBP. Jam berapa startnya Pi? Jam 6.30 udah jalan ya Pi ya? Jalan, 6.15. Rabu Sabtu rutin ya Pi ya? Tidak dipungut biaya. Apapun itu, baju bebas. Mau pakai baju tim, mau pakai baju apa silakan ya Pi ya, nggak ada. Yang penting pakai baju ya. Yang penting pakai baju. Jangan sampai nggak pakai baju. Nah, itu yang pasti. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi kita. Ini tidak mencari kebenaran, tapi silahkan kawan-kawan menyimpulkan sendiri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman.